Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Minggu Pekerja. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bertemu kembali di dalam kebaktian kebangunan rohani online Gereja Masai Advent hari ke-7, Konfren Jawa Kawasan Timur. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah tiba di malam yang ke-7. Dan sungguh dari malam ke malam kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sutrisno Cakrapawira yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara kita mengikuti akan ibadah online ini, saudara bisa mengikutinya di dalam akun resmi Konfren Jawa Kawasan Timur, baik melalui YouTube, melalui Facebook, maupun Zoom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila mana Bapak Ibu hendak memberikan permohonan untuk doa, tim doa kami siap untuk mendoakan setiap permohonan daripada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mengusulkannya melalui SMS atau nomor WA ke nomor 0877 5577 0330. Atau saudara juga bisa menuliskannya di kolom chat komentar baik di Zoom, YouTube maupun Facebook Advent KJKT. Oleh sebab itu, tetaplah bersama dengan kami karena sepanjang kurang lebih 1 jam kita akan menikmati ibadah yang mengangkat jiwa kita di malam ini. Sebagai lagu buka, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Di dalam lagu Sion nomor 375, sudah dekatlah rumah di sorga. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekat
kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang telah masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus, di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Allah kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatlah kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi Allah yang berkemurahan, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah pada malam hari ini. Dari berbagai penjuru melalui media online ini, kami boleh mengikuti akan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Biarlah Engkau memberkati akan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau, kiranya Tuhan berkati. Teristimewa kepada hamba-Mu, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira, yang akan memecah-mecahkan roti hidup. Tuhan urapi beliau dengan berlipat kali ganda. Curahkanlah roh-Mu agar segala firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami dan kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dengan memohon akan kecurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, tentu salah satu bagian daripada ibadah adalah pujian. Nah, saat ini kita akan mendengarkan satu pujian dari The Story. Waktu dan tempat kami berikan. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning
as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer, winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. He'll bring pardon for sin and a peace that endureth. Thine omnipresence will cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sementara kita akan memasuki firman Tuhan, biarlah kita menyiapkan akan hati kita, menyiapkan akan pikiran kita, menyiapkan akan seluruh panca indera kita, dan kita menyambut akan firman Tuhan. Kita menyanyikan akan lagu tema kita dari lagu Sion nomor 163, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan puji
pujilah Dia. Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Selamat malam, shalom untuk kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini, oleh sebab pada malam yang ketujuh, malam yang berbahagia, kebaktian kebangunan rohani kita pada malam hari ini, kita boleh berkumpul kembali untuk mempelajari sabda Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan belajar satu topik yang baru dari topik besar kita untuk kebaktian kebangunan rohani kita di sepanjang 2 pekan ini. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Pada malam hari ini, kita akan membahas topik karena Dia menjanjikan sorga bagimu. Dan sekalian yang kekasih, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih oleh karena dari malam ke malam hingga malam yang ketujuh kami telah mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini bila mana kami hendak melanjutkan mempelajari sabda Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan akan menolong kami untuk memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah firman ini akan menuntun kehidupan kami, menjadi pelita bagi kami untuk menerangi jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kita akan membahas topik yang sangat penting pada malam hari ini, yang sangat didamba-dambakan oleh setiap orang pada malam hari ini, yaitu topik tentang sorga. Sebagian orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan menganggap bahwa sorga itu adalah sebuah fantasi yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan fantasi itu mereka menilai sebagai kekanak-kanakan. Sebagian orang lagi yang lain mengatakan bahwa sorga adalah sekedar imajinasi manusia yang memikirkan kehidupan di balik kematian. Mengapa? Oleh karena mereka membuat sebuah kompensasi dari kekecewaan yang dimiliki orang-orang tertentu yang hidupnya susah, mengalami penderitaan di atas dunia ini. Dan sebagian orang lagi yang tidak percaya tentunya kepada firman Tuhan, mereka menyebutkan bahwa sorga adalah sebuah angan-angan dari manusia, di mana orang suci memakai pakaian putih, duduk di tepian awan-awan, dan kemudian mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Setelah mereka menyanyi, kemudian mereka menggantungkan kecapi emas mereka di dinding pelangi. Namun saudara sekalian, tidak sedikit orang-orang yang percaya
bahwa surga itu adalah tempat yang nyata. Bahwa surga itu adalah tempat yang benar-benar ada. Tempat di mana manusia, umat-umat tebusan, menikmati sukacita yang abadi di sana. Nah, sekalian, pada malam hari ini kita akan mempelajari secara komprehensif tentang keadaan surga. Mungkin kita perlu bersabar untuk membaca, meneliti firman Tuhan dari ayat demi ayat agar supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari pemahaman kita akan firman Tuhan ini. Jadi, apakah yang dikatakan oleh firman Allah tentang surga? Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Firman Tuhan atau Alkitab kita ini menyebut di dalamnya bahwa langit itu memiliki 3 tingkatan. Mari kita melihat bagaimana langit itu memiliki 3 tingkatan, apa hubungannya dengan surga dan di mana surga itu berada. Tingkatan yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer adalah tempat di mana burung-burung terbang. Di mana pesawat-pesawat terbang itu terbang dari satu tempat ke tempat yang lain mengantarkan para penumpang. Apakah ada bukti dalam firman Tuhan? Mari kita mempelajari beberapa ayat. Kita akan melihat di layar kita. Ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, "Beginilah firman Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya." Perhatikan kalimat berikutnya. "Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua." Dan kalau kita melihat di kitab Wahyu pasal 19 ayat 17, buku terakhir dalam Alkitab. Di sana mengatakan, "Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit." Itulah ayat-ayat yang menyebutkan bahwa langit yang pertama adalah tempat di mana burung-burung kupu-kupu terbang di dalamnya. Lalu kemudian Alkitab juga menyebutkan bahwa langit itu ada juga tingkat yang berikutnya, yaitu tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua adalah tempat di mana matahari, bulan, dan bintang itu berada. Coba kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Wahyu pasal 6 ayat yang 13. Di sana dikatakan, "Dan bintang-bintang di langit." Jadi bintang-bintang di langit disebutkan dan seterusnya. Lantas kemudian di Kejadian pasal 15 ayat yang kelima menuliskan, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti
keturunanmu. Jadi saudara sekalian, langit tingkat kedua adalah tempat di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang ada di sana. Selanjutnya, kita tiba pada langit yang ketiga. Di langit yang ketiga inilah kemudian kita mendapati tempat, yaitu sorga itu sendiri. Tempat di mana tahta Allah ada di sana. Di mana Pak Pendeta ayat-ayatnya? Mari kita lihat beberapa ayat untuk kemudian kita bisa memahami bahwa surga adalah di langit yang ketiga. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan menyebutkan sebagai berikut. Aku tahu tentang seorang Kristen, ini Paulus ya, yang menuliskan 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, ke tingkat yang ketiga dari langit. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ke tingkat ketiga dari langit, ke tingkat ketiga dari sorga. Nah, saudara sekalian, ini kata sorga, langit ini memang dalam bahasa Inggris ini heaven sama ya. Dan di tingkat yang ketiga itulah di sana Firdaus itu berada, sorga itu berada. Di dalam ayat yang berbeda di Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Firman Tuhan menuliskan, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu, Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jadi ada kalimat di situ, di tempat kediaman-Mu di sorga. Jadi saudara sekalian, di Perjanjian Baru kembali di Injil Matius juga menyebutkan di doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadi saudara sekalian, langit tingkat ketiga adalah tempat di mana tahta Allah berada, kediaman Allah. Langit tingkat ketiga adalah sorga itu sendiri. Jadi kita ulangi supaya lebih jelas. Ada 3 tingkatan langit. Langit pertama adalah atmosfer, tempat burung berterbangan. Lantas kemudian tingkat yang kedua adalah tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan tingkat yang ketiga adalah sorga, tempat tahta Allah berada. Jadi saudara sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari tentang sorga di langit yang ketiga. Tempat di mana Allah bertahta, di mana tempat yang sama juga umat Tuhan, umat tebusan akan tinggal di sana. Nah, saudara sekalian yang kekasih, bila kita mempelajari firman Allah, kita akan menemukan bukti-bukti yang menguatkan iman kita, yang mengungkapkan kebenaran tentang sorga yang sesungguhnya. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tidak semua bukti, tetapi kita hanya mempelajari
7 bukti yang sangat menguatkan iman kita. Mari pada malam hari ini kita akan belajar satu persatu dari firman Tuhan yang membuktikan bahwa surga itu adalah tempat yang nyata, tempat yang ada. 7 bukti Alkitab yang meyakinkan tentang surga. Yang pertama, saudara sekalian, surga adalah tempat yang benar-benar ada. Surga adalah tempat yang nyata. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pada waktu Ia menjelma menjadi manusia, dan ketika satu kali Dia menjanjikan dengan sebuah janji yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menjanjikan untuk datang kembali, supaya di tempat di mana Ia berada, kita juga berada di sana. Ayat yang berikutnya, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lukas pasal 20 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Surga adalah tempat yang nyata. Itu juga ditulis dalam Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa bertobat. Di ayat yang ke-10 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi saudara sekalian, surga adalah tempat yang nyata. Dari ayat-ayat yang tadi kita dapatkan poin-poin bahwa Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang kedua, Yesus juga berkata bersukacita dan bergembiralah karena upahmu di sorga. Juga dikatakan akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa kembali dan bertobat. Dan kemudian dikatakan juga bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sorga adalah tempat yang nyata dan tidak ada satupun nabi atau penulis Alkitab yang meragukan adanya sorga. Ini adalah satu pekabaran yang luar biasa. Bagian yang kedua adalah bagian yang lebih menarik. Sorga adalah tempat yang disediakan. Siapa yang menyediakan? Yang Tuhan sediakan buat umat-umat tebusannya. Mari kita melihat beberapa ayat yang berikutnya. Yang pertama kita ulang kembali tadi ayat yang kita sudah baca, Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Saya akan bacakan di ayat yang kedua.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga adalah tempat yang disediakan. Lantas kemudian di ayat yang lain, di Injil Matius pasal 25 ayat 34, menekankan kembali hal yang sama. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Disediakan. Lantas kemudian di Ibrani pasal 16, pasal 11 ayat 16, dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena apa? Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tempat yang disediakan, tempat yang dipersiapkan. Jadi sekali ayat yang tadi mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi, saudara sekalian, jelas sekali bahwa surga adalah tempat yang disediakan. Bayangkan saudara sekalian, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Bayangkan bagaimana besarnya cinta Tuhan kepada kita masing-masing. Kepada saudara, kepada saya. Kepada keluarga saudara, kepada keluarga saya. Kepada sahabat, teman-teman saudara, dan kepada sahabat-sahabat saya. Karena Ialah juga yang sedang menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya di sorga. Ini satu pekabaran yang luar biasa yang menguatkan hati kita. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu kemudian kita masuk pada bahagian yang ketiga. Semakin kita memasuki bahagian yang berikutnya, semakin menarik. Bahagian yang ketiga adalah surga adalah tempat yang akan kita kenal. Tempat yang familiar. Apa maksudnya? Mari kita melihat mungkin dengan sedikit konsentrasi. Ya. Di Wahyu pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 10. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kita perlu berhenti di ayat ini sebentar untuk kita mencoba untuk memahami. Alkitab menjanjikan kepada anak-anak Allah rumah di surga. 1 Petrus 1 ayat 1 ayat 4 maksud saya. Lantas kemudian Alkitab yang sama juga menjanjikan kepada orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi saudara sekalian, dua ayat ini
mungkin sekilas seperti kontradiktif. Satu ayat mengatakan menyediakan rumah di sorga. Ayat yang lain mengatakan mewarisi bumi. Ingat dan perhatikan bahwa akhir masa 1000 tahun setelah api pembersihan, Yerusalem baru akan turun ke bumi ini. Planet yang kita tempati ini akan dipulihkan kembali. Yang sekarang sudah rusak akan dipulihkan kembali menjadi indah seperti semula. Menjadi tempat yang sangat menyenangkan, menjadi tempat di mana Allah akan tinggal, dan juga menjadi tempat yang abadi bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Wahyu 21 ayat 3 dan ayat yang kelima. Jadi pemahaman ini mudah-mudahan akan menolong kita bahwa setelah masa 1000 tahun Yerusalem yang baru akan turun dan kemah Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 kita baca kembali, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Setelah 1000 tahun, Allah akan turun ke dunia ini, dan Allah akan tinggal bersama dengan manusia. Jadi di bumi inilah maka kita hidup di masa kekekalan untuk selama-lamanya. Bumi yang sudah diperbaharui. Roma pasal 4 ayat 16, ayat 13 maksud saya, menyebutkan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Memiliki dunia, memiliki bumi. Di ayat yang berikutnya, di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 14 sampai ayat 16. Firman Tuhan menyebutkan sebagai berikut, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi sebagai kesimpulan di bagian yang ketiga, kita akan melihat di sana bahwa sorga adalah tempat yang kita akan kenal. Oleh karena apa? Oleh karena setelah masa 1000 tahun, di mana kita akan tinggal juga di sana di langit yang ketiga, maka kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan ke dunia yang baru, dunia ini yang sudah diperbaharui. Ya, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Kemudian kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan kemudian dikatakan bahwa keturunan Abraham akan memiliki bumi ini, memiliki bumi ini. Dan kemudian saudara sekalian, Ibrani menyebutkan kita akan memiliki tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Surga adalah tempat yang familiar, tempat yang kita kenal. Karena di masa kekekalan itu, kita akan tinggal di bumi kita ini, bumi atau dunia yang sudah diperbaharui, atau dunia baru.
Bahagian yang keempat, ini lebih menarik lagi. Surga adalah tempat yang bersih. Surga adalah tempat yang suci. Atau surga adalah tempat yang kudus. Yang kudus. Ayat yang pertama kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba. Tidak ada masuk di dalamnya sesuatu yang najis. Baru kemudian Matius pasal 6 ayat 20. Surga adalah tempat yang bersih, yang kudus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di surga tidak ada pencuri. Di surga tidak ada karat dan ngengat yang merusak barang-barang kita. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, tambah menarik lagi, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Ini semua tidak ada di surga ini. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi yang ada di sana adalah mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah meninggalkan semuanya ini. Barangkali dulu kita pernah melakukannya, tetapi kemudian mengikut Tuhan dan memperbaharui hidupnya. Di Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai ke-5. Surga adalah tempat yang kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan yang tidak ada. Ayat ini mengatakan yang ada di surga. Yang ada di surga adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita mendapatkan poin-poin tidak masuk ke dalam surga tempat yang suci itu sesuatu yang najis. Yang berikutnya, tidak ada ngengat dan karat yang merusak di sana. Tidak ada pencuri di sana. Tidak ada orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Tetapi yang ada di sana adalah mereka orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi tidak ada kejahatan di sana. Lantas kemudian bahagian yang kelima, Alkitab membuktikan bahwa surga adalah tempat yang aman. Ya, tempat yang aman. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Apa yang dimaksud dengan membasuh jubahnya? Membasuh jubahnya adalah menggantikan perilaku mereka. Yang tadinya orang-orang yang lama tidak menuruti perintah Tuhan, setelah mengikut Tuhan membasuh jubahnya, mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan.
mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Baik, ini ayat yang sangat menarik. Ini gambaran yang lebih detail dari sorga, tempat yang aman di bagian yang kelima ini. Mungkin saya akan bacakan ya, perlahan-lahan supaya kita bisa memahami. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat 9. Firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba. Nah, ini menarik. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara sekalian, surga adalah tempat yang aman. Tidak ada lagi di sana binatang predator yang menyerang binatang yang lain. Surga adalah tempat yang damai. Matius pasal 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tempat yang aman. Yesaya pasal 33 ayat 24 juga menyebutkan, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Artinya apa? Artinya di sorga adalah tempat yang aman. Tidak ada sakit penyakit yang membuat orang menjadi sakit. Tidak ada penyakit kolera, tidak ada virus corona di sana. Di sana adalah tempat yang aman, sangat aman. Bukti berikutnya dari ayat ini menunjukkan juga hal yang sama. Yesaya 35 ayat yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Lantas kemudian ayat yang berikutnya dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudara sekalian yang kekasih, dengan demikian di bahagian yang kelima ini kita dapatkan bahwa surga tempat yang sangat aman. Oleh karena apa? Semua penghuni menuruti perintah Tuhan. Serigala akan tinggal bersama dengan anak domba. Tidak akan ada binatang buas di sana. Tidak akan ada laknat di sana. Dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa surga adalah tempat yang sangat amat aman untuk dihuni bagi umat-umatnya. Bagian yang keenam. Bagian yang keenam ini adalah, saudara sekalian, Alkitab menuliskan tentang surga sebagai tempat yang sangat menyenangkan.
Mari kita masuk pada ayat-ayat yang tertulis dalamnya. Kita lihat di layar kita Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Surga tempat yang menyenangkan. Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tidak ada kematian. Yesaya pasal yang ke-35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi, sukacita akan meliputi mereka. Surga adalah tempat yang menyenangkan. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Ini cukup panjang ayatnya, tetapi saya akan membaca di ayat 20 sampai ayat yang ke-22 saja. Mari kita lihat screen kita. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, ini tidak kontradiktif, ini maksudnya tidak ada orang yang mati di sana dan umur mereka adalah sangat amat panjang. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya, juga mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sangat menarik. Di bagian yang ke-6, surga adalah tempat yang menyenangkan. Tidak ada air mata kesedihan, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis di sana. Tidak ada kematian, sukacita yang abadi meliputi kehidupan umat-umat tebusan. Mereka menikmati hasil kerja mereka untuk masa kekekalan. Dan kemudian saudara sekalian, mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan nikmat senantiasa. Bagian yang terakhir adalah surga, tempat berhimpun umat-umat tebusan. Mari kita masuk pada beberapa ayat untuk mendapatkan kebenaran bahwa surga adalah tempat berhimpun bagi umat-umat tebusan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita lihat di layar kita, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghunu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu,
kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara sekalian, kita bisa bayangkan seperti apa yang tertulis dalam ayat ini. Nanti Tuhan akan datang. Tuhan akan membangkitkan setiap orang yang sudah mati, yang percaya kepadanya. Dan kemudian kita akan menyongsong Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan. Dari situlah kemudian kita akan dibawa, dihimpunkan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Matius 24 ayat 30-31. Surga adalah tempat berhimpun umat tebusan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan kemudian 1 Korintus pasal 13 ayat 12 mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka ketika kita sudah berhimpun. Apa yang terjadi? Sekarang aku hanya melihat dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Pada waktu kita berhimpun, kita berkenalan, kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan keluarga kita akan mengenal satu sama lain. Mengenal lebih sempurna. Jadi, saudara sekalian, di bagian yang ketujuh yang terakhir ini, surga adalah tempat kita berhimpun. Surga adalah tempat umat-umat tebusan berhimpun. Umat tebusan berhimpun menyongsong Tuhan di angkasa dan bersama-sama dibawa ke dalam kerajaan surga. Umat pilihan Tuhan dikumpulkan dari keempat penjuru mata angin dari seluruh dunia ini. Lantas kemudian kita akan mengenal dengan sempurna satu dengan yang lain sama seperti sekarang kita mengenal. Nah, sekalian, ini adalah merupakan satu peristiwa yang membahagiakan. Ketika setiap umat-umat Tuhan yang rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga disambut oleh Tuhan dengan sambutan yang hangat. Marilah hamba-hambaku yang setia, masuklah, terimalah tempat kerajaan yang sudah disediakan bagi kamu. Sebagai penutup dan sebagai himbauan untuk masing-masing kita. Saudara sekalian, mengapa Tuhan Allah memberikan kita kesempatan untuk mendengar pekabaran yang sangat indah tentang surga ini? Saudara sekalian, karena Dia ingin agar supaya kita memiliki sukacita di rumah kekal yang Ia sudah siapkan bagi kita. Saudara sekalian, Tuhan tidak berusaha sekuat tenaga agar supaya menjauhkan kita dari surga. Tetapi sebaliknya, Tuhan berusaha sekuat tenaga untuk agar supaya membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 14 ayat 2 menyebutkan,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal menunjukkan bahwa Yesus mengharapkan jumlah yang besar untuk umat manusia merespons undangannya, merespons kerinduannya, agar supaya kita masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Siapakah yang bisa menolak tawaran seperti ini? Saudara sekalian, kita harus memutuskan untuk menjadi salah satu penghuni kerajaan surga, menjadi umat-umat Tuhan yang menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaannya. Saya ingin saudara sekalian di akhir daripada ibadah kita pada malam hari ini untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk merespons panggilan Tuhan, untuk berdiri di tempat masing-masing, untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu masuk dalam kerajaan. Tuhan, terima kasih oleh sebab Engkau telah menyediakan tempat. Tuhan, surga itu nyata dan kami rindu untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Kalau itu adalah merupakan kerinduan saudara, kerinduan kita semua, marilah saudara sekalian kita bangkit, berdiri di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Oleh karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengagumi cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena cinta Tuhan kepada kami semua. Engkau sekarang sedang menyediakan tempat bagi kami. Engkau berjanji setelah Engkau menyediakan tempat bagi kami, setelah Engkau selesai menyediakannya, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk selanjutnya kami boleh merespons panggilan Tuhan, berbalik dari kehidupan kami yang lama, menuruti perintah-perintah Tuhan, mengharapkan Tuhan datang menyambut kami untuk kami masuk di dalam rumah yang kekal, di dalam kerajaan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, bagian umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bila kami sudah hidup di dalam Tuhan, biarlah Tuhan akan pelihara dan jaga kami, supaya kami terus hidup di dalam iman, di dalam anugerah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum pernah mengalami penyerahan hidup yang sesungguhnya kepada Tuhan, biarlah kami boleh mengambil keputusan untuk menyambut kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terimalah kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, sungguh satu firman yang mengangkat akan iman kerohanian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bila mana pada malam hari ini kita telah digairahkan, kita telah dimotivasi oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian, tentu saya tetap mengundang Anda pada besok malam.
Oleh sebab itu, jangan ketinggalan. Ajaklah teman Anda, ajaklah sahabat Anda, keluarga Anda, dan siapapun yang Anda rindu mereka memperoleh berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pada malam hari ini saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita. Besok malam adalah malam yang ke-8. Malam ke-8 cukup menarik dengan judul Karena Dia Telah Memberkatimu. Hamba Tuhan, Pendeta John Madelu yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa kita bertemu kembali besok malam di jam dan waktu yang sama. Pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sampai ketemu besok, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.